Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham penyedia jasa transportasi laut dan logistik, yaitu saham BSML atau PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk. Sesuai yang di-request oleh viewer juga. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk atau yang berkode saham BSML merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan laut dan logistik. Sejak awal pendiriannya pada tahun 2012, BSML menyediakan layanan jasa menggunakan armada milik partner usaha. Seiring perkembangan usaha pada tahun 2017, di bawah kepemilikan dan manajemen baru, BSML mulai memiliki armada kapal milik sendiri dengan mengoperasikan 2 pasang kapal tunda dan tongkang. Jumlah armada yang dimiliki BSML saat ini adalah 8 unit kapal tunda dan 7 unit kapal tongkang. BSML melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 16 Desember 2021. Harga saham BSML per video ini dibuat di Rp106 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 196 miliar. Kegiatan usaha utama BSML adalah bergerak dalam bidang jasa angkutan laut dan logistik dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. BSML menyediakan jasa layanan angkutan mudah laut berupa barang komoditas tambang seperti batu bara dan nikel, angkutan barang infrastruktur seperti semen, pasir, pipa, alat konstruksi, dan komoditas lain seperti pupuk dan klinker. Pangsa pasar BSML saat ini sebesar 2% dan BSML menargetkan 6% dalam 5 tahun ke depan. Wilayah operasional BSML meliputi sekitar wilayah Sumatera, Kalimantan, Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Bali, Nusa Tenggara Barat, Laut Sulawesi, dan sekitarnya. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritas, pemilik serta pengendali BSML adalah Bapak Nengah Rama Gautama dengan 14% kepemilikan secara langsung dan 47,21% kepemilikan secara tidak langsung melalui PT Gold Five Investment Capital. Jadi bisa dibilang beliau adalah penerima manfaat akhir dari BSML dan saat ini juga menjabat sebagai komisaris di BSML. Kemudian pemegang saham BSML lainnya ada PT Sanca Gria Mudalindo 5,32%. Bapak David D. Awi 4%, beliau menjabat sebagai Direktur Utama BSML. Bapak Pramahyari HD 4%, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan BSML. Ibu Ariyanti PS 4%, beliau merupakan istri dari Bapak Yandi Jendana yang saat ini menjabat sebagai Direktur Komersial dan Operasional BSML. Dan 21,47% sisanya dimiliki oleh masyarakat atau publik. Saat ini BSML memiliki satu entitas anak, yaitu PT Bintang Samudra Mandiri Persada dengan kepemilikan 99,67%. Entitas anak ini didirikan pada tahun 2016 dan beroperasi pada tahun 2021. Kemudian kinerja laporan keuangan kuartal 2 2024. Total aset BSML saat ini sebesar 251 miliar, turun 3,25 miliar atau 1,28% dari kuartal 4 2023. Pos yang mempengaruhi penurunan aset BSML yang terbesar adalah uang muka dan beban dibayar di muka yang turun 4,68 miliar atau 24,54%, yang semula 19,1 miliar menjadi 14,4 miliar. Penurunan tersebut mayoritas berasal dari uang muka sewa kapal. Kemudian pos yang mempengaruhi penurunan aset BSML lainnya ada piutang usaha yang turun 3,96 miliar atau 22,46%. Piutang usaha BSML berasal dari pihak ketiga dan mayoritas dari PT Pelayaran Bahtera Adiguna serta mayoritas belum jatuh tempo. Kemudian uang muka Doging turun 2,18 miliar. Kas dan bank BSML juga turun 1,39 miliar atau 26,80%, yang semula 5,19 miliar menjadi 3,8 miliar. Sebelum melihat kenapa kas dan bank yang turun, mari kita lihat histori pertumbuhan aset BSML. Dapat dilihat pada layar, grafik aset BSML tidak menentu peningkatannya. Yang jelas, pertumbuhan aset BSML menjadi lebih baik karena ekuitasnya yang meningkat, sedangkan liabilitasnya cenderung menurun. Jumlah aset BSML tahun 2019 sebesar 214 miliar dan sekarang sebesar 251 miliar. Jadi kenaikan 2019 sampai kuartal 2 2024 sebesar 37,4 miliar atau 17,48%.
sedangkan CAGR-nya adalah 3,27%. Selanjutnya mari kita analisa laporan arus kas BSML. Kas aktivitas operasi BSML kuartal 2 2024 ini sebesar 15,7 miliar, naik 7,43 miliar atau 89,84% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenapa kas aktivitas operasi BSML naik? Dapat dilihat pada layar, walaupun penerimaan dari pelanggan turun, tapi yang menyebabkan kas aktivitas operasi BSML naik mayoritas dikarenakan oleh turunnya pembayaran kepada pemasok. Kemudian kas aktivitas investasi BSML minus 13 miliar, mayoritas untuk perolehan aset tetap. Selanjutnya, kas aktivitas pendanaan BSML minus 3,99 miliar untuk pembayaran utang bank, dividen, dan utang pembiayaan konsumen. Walaupun di saat yang sama menerima utang dari pihak ketiga sebesar 5,73 miliar. Jadi dapat disimpulkan nih, kas dan bank BSML yang turun mayoritas disebabkan oleh kas aktivitas investasi untuk perolehan aset tetap dan kas aktivitas pendanaan untuk pembayaran utang bank. Ditambah penerimaan dari pelanggan BSML juga turun. Kemudian liabilitas BSML. Total liabilitas BSML saat ini sebesar 126 miliar, turun 5,42 miliar atau 4,12% dari kuartal 4 2023. Turunnya liabilitas mayoritas dikarenakan oleh pos utang bank jangka panjang yang berasal dari Bank Mandiri. Sementara itu, ekuitas BSML saat ini sebesar 125 miliar, naik 2,17 miliar atau 1,76% dari kuartal 4 2023. Ekuitas yang naik dikarenakan meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas BSML. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas BSML meningkat tiap tahunnya. Jumlah ekuitas BSML tahun 2019 sebesar 47,2 miliar dan sekarang sebesar 125 miliar. Jadi, kenaikan 2019 sampai kuartal 2 2024 sebesar 78,4 miliar atau 166,19%, sedangkan CAGR-nya adalah 21,63%. Selanjutnya pendapatan dan laba BSML. Pendapatan BSML kuartal 2 2024 ini sebesar 122 miliar, turun 42,2 miliar atau 25,55% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba bersihnya 5,17 miliar, turun 3,96 miliar atau 43,39%. Kenapa laba bersih BSML turun? Dapat dilihat pada layar. Laba bersih BSML yang turun tentu mayoritas dikarenakan turunnya pendapatan BSML. Ditambah beberapa beban lain juga ikut meningkat, seperti beban pemasaran dari representasi dan jamuan, serta beban umum dan administrasi dari gaji dan tunjangan, operasional kantor, transportasi dan akomodasi, dan lain-lain di bawah 40 juta. Kemudian mari kita lihat kenapa pendapatan BSML turun, dan detail pendapatan BSML tersebut dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 23 mengenai pendapatan, terdapat dua segmen pendapatan. Yang pertama, pendapatan dari freight charter BSML besar 93,6 miliar atau 76,12% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut turun 30 miliar atau 24,32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, pendapatan dari time charter BSML sebesar 29,3 miliar atau 23,88% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut turun 12,1 miliar atau 29,22%. Dapat dilihat pada layar, 77,1 miliar atau 62,70% pendapatan BSML berasal dari dua perusahaan tersebut yang merupakan pihak ketiga. Dapat dilihat juga, seluruh pendapatan BSML berasal dari sewa armadanya, serta seluruh pendapatan berasal dari dalam negeri. Jadi dapat disimpulkan nih, pendapatan BSML yang turun pada kuartal 2 2024 ini dikarenakan turunnya permintaan sewa armada BSML, baik itu dari freight charter maupun time charter. Selanjutnya pergerakan harga saham dan dividen BSML. Pergerakan harga saham BSML 1 tahun terakhir bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari awal Oktober 2023. Yang semula di sekitar harga 165, sekarang harganya di 106, alias sudah turun 35,76%. Bahkan sempat turun lebih dari 45% di bawah harga 90 pada awal Juni 2024.
Saham BSML juga sempat naik lebih dari 45% di atas harga 240-an pada pertengahan Februari 2024. Sedangkan pergerakan harga saham BSML 3 tahun terakhir juga bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari Desember 2019 waktu IPO. Yang semula di harga 117, sekarang harganya di 106 alias sudah turun 9,40%. Bahkan sempat turun lebih dari 23% di bawah harga 90 pada Juni 2024. Saham BSML juga sempat naik lebih dari 1.694% di atas harga 2.100-an pada April 2022. Dalam 3 tahun terakhir setelah IPO, BSML rutin membagikan dividen 1 kali setiap tahun. Untuk setahun terakhir, pada tahun buku 2023, BSML membagikan dividen dengan dividen per share sebesar Rp1,62 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp106 per lembar, maka dividen yield BSML sebesar 1,53%. Kemudian mengenai valuasi dari PER dan PBV. Video ini dibuat pada tanggal 16 Oktober 2024. Harga saham BSML Rp106 per lembar. Jadi, PER BSML sekarang di 14,96 kali, sedangkan PBV-nya di 1,56 kali. PER dan PBV BSML yang lebih rendah dibandingkan rata-ratanya dan cenderung menurun grafiknya, dikarenakan EPS atau laba serta ekuitas BSML telah lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ditambah harga saham BSML yang menurun banyak sejak titik tertingginya di harga 2.100-an. Jadi, apakah PER di 14,96 kali dan PBV di 1,56 kali sudah termasuk murah? Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan bagaimana dengan rasio atau indikator lain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham BSML. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.